Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada dunia politik saat ini di tanah air memang sedang gonjang-ganjing ya, di mana banyak media yang menyebutkan kalau pencekalan Anies ini memang sudah terlihat kentara gitu, di mana semua partai-partai pendukung yang di Pilpres kemarin itu satu persatu itu berbalik arah mendukung dari Kim, di mana namanya berubah jadi Kim Plus. Nah, ternyata hal ini ditanggapi oleh Bung Fahri Hamzah ya, mantan pejabat PKS yang kini dengan Anies Mata mendirikan Partai Gelora di mana dia sendiri sebagai wakil ketua umum. Nah, pendapatnya mengenai penjagalan Anies ini memang sangat menarik gitu. Karena memang tidak semua media yang eh, menampilkannya, hanya beberapa, dan khusus untuk Anda semua kita IDN, saya tampilkan di sini bagaimana Bung Fahri Hamzah menanggapi masalah ini. Berikut videonya. Bung Anies Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi, karena sistem tiket yang ada sekarang ini itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas pada akhirnya gitu. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI popularitas tidak akan dipertimbangkan. Akhirnya ya itu tadi, ternyata populer juga tidak ada gunanya gitu. Nah, ini yang dari dulu saya bilang, sistem seperti ini mesti ditata dengan baik ke depan itu. Sebenarnya dasar dari pencalonan orang itu apa sih? Popularitas atau kaderisasi? Kalau saya mengusulkan ke depan itu pencalonan itu dikaitkan dengan kaderisasi. Jadi bukan dengan popularitas. Sekarang kan menjadi ambigu. Anies Baswedan tuh calon kader siapa, kader partai mana? Akhirnya orang lari ke partainya. Yang dibilang kader internal, kader inti, kader utama segala macam itu kan mengalahkan popularitas. Bang, berarti itu sekaligus membantah ya bahwasannya ada narasi-narasi penjagalan di pilkada. Enggak ada. Ya, ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket aja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya, nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Nah, ini introspeksi lah bareng-bareng. Kalau kita mah udah tahu dari awal akan begini, gitu loh, ya. Mudah-mudahan pada tobat deh. Ya, menarik ya tadi penjelasan terakhir tadi yang ngomong mudah-mudahan pada tobat, yang entah dituduhkan kepada siapa gitu, kepada Anies Baswedan atau kepada partai yang mendukungnya untuk Pilpres kemarin, atau justru tobat itu kepada rekan-rekannya di Kim gitu. Nah, di sini pembicaraan Fahri Hamzah ini bisa dibilang ya cukup nyelkit ya, cukup padat dan berisi, apalagi untuk kita yang belajar di dunia politik, di mana Fahri Hamzah mengatakan kalau Fahri Hamzah menganggap kalau PKB, PKS dan Nasdem ini itu membawa Anies untuk dicalonkan di Pilpres kemarin itu dalam rangka untuk bertahan gitu. Karena dia berharap partai-partai mereka ini akan mendapat limpahan suara dari kelompok kanan ya. Dan ternyata memang terbukti gitu. Di saat pilkada kemarin itu semua partai yang mendukung Anies itu naik secara signifikan ya. Dari PKS, dari PKB dan Nasdem. Nah, itu masing-masing semuanya mendapat limpahan suara yang cukup banyak. Bahkan Caimin sendiri mengatakan bahwa PKB kali ini yang dipimpinnya itu bisa dibilang mengalami kemajuan yang begitu pesat, begitu signifikan. Begitu juga dengan PKS dan Nasdem. Nah, tapi Bung Fahri Hamzah juga menilai kalau dia sudah tahu dari awalnya dicalonkan, setelah itu ditinggalkan. Ya karena memang pragmatis gitu loh. Karena memang mereka partai-partai ini ingin memanfaatkan Anies Baswedan. Setelah semuanya manfaatnya itu dapat, lalu ditinggalkan itu saja gitu loh. Dan itulah yang kita lihat sekarang ini, di mana Anies Baswedan memang sangat kesulitan untuk mendapatkan partai yang mendukung dirinya. Namun Bung Fahri Hamzah juga menilai kalau kesalahan juga ada di Anies, karena dia merasa ya Anies selalu pede gitu loh, tidak tahu kalau
posisinya itu sangat rentan sekali karena memang dia independen, tidak memiliki partai, dan di saat membutuhkan mereka yang ingin mengusung dirinya dia sangat kesulitan sekali gitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau Anies ini sekarang dalam posisi menjadi gelandangan politik. Ya mungkin maksud dari Bung Fahri Hamzah dia menilai kalau Anies Baswedan ini kalau bisa masuk ke partai atau mendirikan partai lah, supaya nanti dia punya pegangan yang kuat kalau memang dia pengen maju atau menjadi seorang politisi lebih tinggi lagi, mungkin menjadi presiden. Nah itu mungkin yang kita bisa baca dari statement dari Bung Fahri Hamzah. Ya sampai di sini dulu Iden Project, belum memang ada salah kata kami mohon maaf, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.